Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang ketika menjalani kehidupannya di dunia, maka dia akan dihadapkan dengan berbagai macam hal yang dia mau tidak mau harus mengambil sikap. Kalau itu perkara yang nyaman, yang mengenakkan, yang menggembirakan, dia bisa mengambil sikap yang lebih nyaman tentunya. Namun akan berbeda manakala ketika yang datang itu adalah hal-hal yang sifatnya krusial, perkara-perkara yang sifatnya itu komplikasi, atau perkara-perkara tersebut adalah hal-hal yang datang secara tiba-tiba dan mendadak. Tentunya manusia di sini akan mengambil sikapnya antara dua jenis golongan. Golongan yang pertama adalah dia akan langsung merespon dengan tegas, lugas, ya. Sedangkan kelompok yang kedua, dia akan merespon dengan keras. Dia akan meresponnya dengan tanpa kelemah lembutan. Maka kedua-duanya akan memiliki dampak, namun tidak akan sama. Ketika seseorang dihadapkan dengan suatu hal dan dia mengambil keputusannya dengan tegas, maka keputusan itu akan diambil pasti yang pertama setelah melalui proses komunikasi yang baik. Karena orang yang tegas adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga informasi yang akan dia dapatkan akan sempurna, utuh, dan lengkap, tidak sepotong-sepotong. Kenapa? Karena setelah itu dia harus mengambil suatu ketegasan sikap. Maka ketika dia tidak mengumpulkan informasi yang secara utuh, tidak sempurna, pasti sikapnya akan kacau. Berbeda ketika orang yang dia sifatnya adalah sifat yang keras, kaku. Orang yang semacam ini tidak butuh mengumpulkan informasi, berita, bahkan dia tidak akan menjalin komunikasi atau bahkan klarifikasi, nggak perlu. Karena sikapnya adalah sikap orang yang keras. Dapat informasi, langsung putuskan. Dapat perkara, dia langsung memberikan komentar yang keras dan semacamnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan aturan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan, baik larangan, baik perintah, pasti larangan dan perintah itu bersikap tegas. Allah pasti paham tentang seluruh keadaan yang ada, namun aturan itu yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap bisa fleksibel. Berbeda kalau misalnya yang memberi aturan adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mengambil sisi keadaan positif negatifnya, dan pasti dia akan mengambil suatu hukum di mana hal itu akhirnya keputusannya tidak bisa dirubah atau sulit sekali untuk bisa fleksibel. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, aqimis shalah, ya, tegakkanlah oleh kalian sholat, dimanapun itu, kapanpun waktunya, kerjakan sholat.
Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena faham keadaannya orang masing-masing, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatnya berdiri, kecuali kalau kesusahan silahkan duduk. Kalau masih kesusahan silahkan berbaring. Kalau masih kesusahan silahkan dengan isyarat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara sholatnya nggak boleh ditinggalkan. Ini substansi tegasnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang keras dan kaku. Dia masih bisa fleksibel dengan umatnya, dan dia masih bisa menjalin kasih sayang dengan umatnya karena keputusannya adalah keputusan yang bijaksana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dihargai karena ketegasannya. Saat seseorang itu melakukan perjalanan safar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatlah, namun ambillah rukhsahnya. Jangan sholat 4, tapi sholatlah 2 rakaat, kecuali maghrib dan subuh, tidak ada kompensasi di situ. Sama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk puasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang juga tetap lunak. Silahkan puasa, kecuali lagi safar gak usah puasa, kecuali lagi sakit gak perlu puasa. Fleksibel, gampang nanti diganti di waktu yang lain. Demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bayarkan zakat, tunaikan zakat. Seandainya pun 2,5% kamu masih merasakan berat, maka kurang daripada itu tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya melatih diri untuk cinta dengan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tasaddaq ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dari api neraka meskipun kamu harus bisa bersedekah dengan separuh dari buah kurma. Silahkan, yang penting kamu sudah menjaga dirimu. Demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza tabakhtum fa'aksiru maraqaha. Jika kalian memasak, ya, maka perbanyaklah maraknya, kuahnya. Ya. Ini dalilnya. Jangan juga salah difahami, ya, karena zaman sekarang itu subhanallah ya. Begitu kita masak, kita maunya masak daripada sedekah nanti. Rasulullah nyuruhnya cuma kuah, nggak enak. Sudah pasang heksos saja disedot dari atas kompor. Supaya apa? Aromanya nggak keluar kena tetangga. Sehingga dia nggak perlu lagi sedekah. Lah, bukan seperti itu. Ya. Sedekah itu Rasulullah SAW ajarkan untuk orang-orang yang ingin memulainya dengan pelan-pelan. Dengan pelan-pelan. Bisa dengan marak, hari ini dengan marak, besok tambahin lagi, besok lebih banyak lagi, dan seterusnya. Mulailah dengan separuh buah kurma, besok bisa 1 termos, ya, besok lebih lagi dan lebih lagi. Itu substansinya untuk melatih seseorang sedekah. Sedekahnya harus, tidak boleh tidak, tegas, tapi fleksibel caranya. Inilah orang yang tegas. Ketegasannya membuat nyaman, ketegasannya tidak membuat takut, ketegasannya tetap memperhatikan empati, ya, dari masyarakat sekitarnya. Tapi dia tidak ada toleransinya. Tidak ada toleransinya. Dan itulah nikmatnya orang yang tegas. Ibarat kata kita naik mobil, ya, mobil yang nyaman, mobil yang mahal, jok mobilnya itu dia harus tegas, tapi tidak boleh keras. Tegas dia, kuat, sehingga ketika dibuat lendehan tetap nyaman, tidak ambruk ke belakang. Tapi tumpangannya tetap menjaga keempukan. Dan dia bisa membuat safety yang nyaman supaya tidak cepat lelah orang-orangnya. Tegasnya jok itu tetap bisa memberikan kenyamanan. Bayangkan kalau mobil Anda joknya itu dari besi terbuatnya.
Seperti Anda kalau misalnya nunggu di halte-halte bis, nggak bakal betah duduk 15 menit. Padahal sama-sama apa? Sama-sama tegak, sama-sama kuat. Tapi yang satu kerasnya tidak memberikan kenyamanan. Kaku dia. Tidak memberikan suatu hal yang menggembirakan untuk orang-orang yang berada di atasnya. Berbeda dengan jok mobil yang khusus tadi yang terbuat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada toleransi ketika Rasulullah mengatakan ini rumah Allah, ini masjid Allah, tolong diperhatikan kesuciannya. Tiba-tiba ketika Rasulullah sedang majelis dengan para sahabatnya, datang seorang Arab Badui kencing di pojok tiang masjid. Apa yang terjadi? Para sahabat langsung bersikap frontal, langsung pengen mengeksekusi. Ya, mereka sangka ini sikap tegas, mereka sangka ini sikap ingkar mungkar. Mereka sangka ini adalah bentuk kita mensucikan dan menghormati masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan yang tenang. Duduk dulu. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Syufu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan kenyamanan untuk orang lain. Bukan artinya Rasulullah membiarkan orang kencing di dalam masjid. Ini masjid Allah, rumahnya Allah. Allah itu toleransinya lebih sangat besar ketimbang manusia. Tapi kalau sudah orangnya itu tertahan dari kencingnya, mohon maaf, dia akan berpenyakit. Maka Rasulullah SAW menenangkan para sahabatnya, tenangkan dia, ya. Dan Rasulullah mengatakan, selesai orang ini dari buang hajat, sebagian kalian ambil air 1 ember, tuangkan ke tempat dia buang hajat itu, dan sebagian yang lain panggil orang itu ke sini. Ini Rasulullah SAW tidak dibiarkan kesalahan itu, tapi caranya itu penuh dengan kebijaksanaan. Dipanggil orangnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW tidak lantas marah-marah, tapi berkomunikasi dengan baik dan mengatakan, "Ata'rif anna hadzal masjid?" Kamu tahu apakah ini masjid? Tahu nggak? Kata dia, enggak. Maka Rasulullah mengatakan, inna hadzal masjid la yasluhu syai'un min aqdharin nas. Ini itu masjid nggak pantas dikotori oleh kotoran-kotoran manusia. Innama hadza lidzikrillah wa qiraatil Qur'an wastighfar. Ini itu tempat untuk orang berzikir kepada Allah, baca Quran, dan banyak beristighfar. Dalam riwayat lain untuk sholat. Diajarin oleh Rasulullah SAW. Sama ketika Rasulullah SAW lagi sholat, kemudian ada yang bersin, dan orang yang bersin dalam sholat ini ucapkan Alhamdulillah. Ucap Alhamdulillah. Ada temennya di sebelah kanannya dengar dia ngomong yarhamukallah, ya. Orang ini ngomong yarhamukallah, maka orang tersebut langsung dipandangi oleh seluruh jamaah yang sholat. Selesai sholat, Nabi Muhammad berbalik kepada para sahabatnya dan bertanya, siapa tadi yang bersin? Yang ditanya yang bersin, bukan yang ngejawab, ya. Siapa tadi yang bersin? Maka sahabat tadi mengatakan, saya ya Rasulullah. Oh, Masya Allah. Terus yang jawab siapa tadi? Ya, bukan disalahkan satunya, tidak, tapi tetap diapresiasi yang satunya. Ya, kamu ucap Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kamu ucap yarhamukallah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, doamu sampai kepada Allah, tapi
Kata Rasulullah, sholat ini adalah komunikasi kita dengan Allah. Jangan berikan komunikasi yang lain kepada selain Allah. Ya, tidak mengeluarkannya, tidak dengan keras, dan seterusnya. Pemasyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang kalau tipikalnya keras, orang kalau tipikalnya kaku, dia tidak mau menjalin komunikasi. Dia akan mengatakan, pokoknya saya maunya seperti ini, saya nggak mau tahu. Ini tanda bukan orang yang tegas. Ini namanya orang yang keras dan kaku. Kalau orang yang tegas, dia akan tidak berbicara seperti itu. Dia akan mengatakan, saya mengerti permasalahannya, cuma ini sudah suatu aturan yang harus kita taati. Kalau tidak, maka tidak akan bisa tegak suatu keadilan. Dia mengatakan lebih dulu, saya mengerti keadaannya. Ya, tapi ini sudah suatu aturan dalam satu institusi, dalam suatu lembaga, dalam satu perusahaan, dalam suatu, kalau semuanya itu berhak untuk berjalan sesuai dengan keinginan pribadi-pribadinya, ya akan carut marut nanti. Ya, Barakallahu, itu orang yang tegas. Berbeda kalau orangnya keras dan kaku, tidak akan jadi. Orang yang keras, orang yang kaku, dia cenderung akan mengatakan saya kan sudah bilang, saya kan sudah katakan, saya, dia ingin meninggikan dirinya di atas yang lain. Ya muslim, sederhanakan ucapanmu. Kita ini semuanya terbuat dari tanah. Silahkan lihat, ya, lihat dengan dekat kulit kita ini. Kulit kita, tangan kalian dekatkan ke mata, dia retak-retak, persis seperti tanah liat. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda itu terbuat dari tanah, muncul dari tanah. Ketika berada di atas permukaan, melakukan aktivitasnya, tidak lama lagi Anda akan turun, masuk lagi ke tanah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kaku. Tegaslah, karena tegas itu penuh dengan kebijaksanaan, dengan kehangatan, dan komunikasi yang baik. Wah, bahaya sekali kalau seorang dia berangkat dari tanah naik ke atas, terus dia keliling tuh, ya. Kalau yang tugasnya polisi, ya kerjaannya apa? Nilang, selesai masuk lagi ke tanah. Ya. Pedagang dari tanah naik ke atas tanah, ngapain? Yang dia dagang keliling, selesai mati masuk tanah lagi. Ustaz dari tanah naik ke atas tanah, ceramah ke sana, ceramah ke sini, ceramah ke sana, selesai masuk lagi ke situ. Silahkan berbicara tentang apapun, bahkan itu sudah sering diingatkan oleh Allah. Dalam keadaan kita sadar atau tidak sadar, orang kalau nyiapkan podium, ya, suatu podium besar, tablik akbar begitu ya, itu yang naik nggak lama. Panitia naik, mengucapkan kata sambutan, selesai harus turun. Ya, perwakilan RT naik, misalnya mengucapkan kata sambutan, selesai harus turun. Ya, pejabatnya misalnya naik ke atas, ngasih apresiasi kepada warga, selesai harus turun. Bahkan ustadznya pun yang ke atas podium ngomong ceramah, selesai harus turun. Gak ada yang abadi kita di atas tanah. Maka oleh sebab itu, berpikir untuk menjadi orang yang tegas itu jangan disamakan dengan kita berpikir menjadi orang yang keras. Orang yang keras cenderung akan takabur. Takabur itu apa? Dari kata kiber, ya, besar. Dia merasa besar, yang lainnya kecil, ya. Dia merasa sudah menjabat, dia merasa sudah punya, dia merasa sudah tinggi pamornya, dia merasa sudah banyak titelnya, dia merasa sudah banyak pengikutnya, sudah merasa besar. Ketika dia sudah merasa besar, apa yang terjadi? Komunikasinya tidak lancar dan dia akan memberikan vonis-vonis yang sangat tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang sudah merasa besar
justru Allah binasakan dia dengan hal-hal yang sangat remeh. Subhanallah. Namrud, begitu besarnya, ya, begitu besarnya dia sampai membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga dia sudah ditantang, ya, untuk bertaubat oleh Nabi Ibrahim ketika dia mengatakan, saya adalah Rob kamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rob saya itu yang bisa menghidupkan dan mematikan, kamu bisa enggak? Raja tadi mengatakan bisa. Panggil dua orang, yang satu dibunuh, dimatikan, yang satu dibiarkan. Saya bisa, satu saya matikan, satu saya hidupkan. Maka Nabi Ibrahim menantang lagi, Rob saya mendatangkan matahari dari arah timur dan membenamkannya di arah barat. Bisa kamu balikkan keadaan? Ya. Karena sudah sangat sombong sekali. Ya, nggak mau dengerin apa kata orang, nggak mau gunakan sedikit pun komunikasi yang baik. Tidak ada semua itu, karena sudah menganggap dirinya adalah besar, sehingga kebijakannya jelek, komunikasinya tidak baik, dan dia cenderung merendahkan orang lain. Hasilnya apa? Hasilnya Allah datangkan makhluk yang paling kecil, yang paling remeh, yang paling ringan, nyamuk. Masuk ke telinga, masuk ke telinga. Ya, jangan ada yang bilang, kasihan Ustaz ya, coba kalau dulu pakai autan mungkin nggak kayak gitu. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengirimkan nyamuk ke dalam telinganya, apa yang dijadikan oleh Namrud pada dirinya sendiri? Dia karena sikapnya keras, kasar, bahkan dia ingin mengeluarkan sesuatu yang paling kecil itu pun dengan cara memukul-mukul dirinya sendiri. Kalau dia orang yang bijaksana, dia orang yang baik, dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih bijaksana. Maka tidak. Fabarakallahu fikum. Demikian juga Fir'aun. Ya, begitu kerasnya dia. Keputusannya nggak boleh dianulir. Bayi laki lahir, bunuh. Kasihan Pak, nggak ada. Karena orangnya keras, maka sikapnya kasar. Tidak mau komunikasi. Dan dia akan semakin sombong dan kiber tinggi hati. Tidak ada kata-kata yang lain kecuali mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian semua yang paling tinggi. Demi Allah Pak, saya waktu datang ke Mesir diajak jalan-jalan, ya, berangkat saya ke Mesir, itu saya sampai di Mesir disuruh melihat mayatnya Fir'aun. Begitu sampai ke sana, belum sampai Pak, belum sampai masuk ke dalam, baru di pintunya saja itu sudah merinding. Takut Ustaz? Bukan, ngelihat tulisan tiket masuknya 100 pon. Nah, intinya apa? Ketika kita masuk ke sana, kami tanya, mana Fir'aun? Ya, mana Fir'aun? Kata dia, di atas. Bayangkan, sudah mati nggak mau dibawa. Sudah mati loh. Fir'aun sudah mati tetap nggak mau dibawa, di atas. Saya puter lagi, ya puter sampai naik. Begitu naik di atas, ketemu Fir'aun, saya pelototin. Saya betul-betul lihat ini ya, yang dulu ngomong ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Begitu bengisnya dulu. Tidak ada rasa kasih sayangnya sama manusia. Tidak diterima komunikasi apapun dari orang. Selalu memberikan aturan-aturan yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan manusia. Dibungkus Pak, ya, dibungkus. Padahal kelihatan mukanya sudah jelek, rambutnya sudah jelek, tangannya sudah hitam sampai tinggal tulangnya. Sangat-sangat menjijikan. Saya perhatikan, ya Allah, dalam hati, ya, orang ini walaupun panjang dan dia bisa bangun piramid
ya, yang sangat tinggi. Ada lebih dari 4 piramid yang saya lihat. Siapa yang buat? Orang ini yang sedang membujur kaku. Patung Sphinx, ya, dia yang nyuruh. Betul-betul ingin menunjukkan kehebatannya. Tapi ternyata dimatikan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah hanya karena kesedak air. Mati. Kesedak air matinya. Bukan dimakan sama hiu, tidak. Bukan ketimpa reruntuhan bangunan besar, tidak. Kesedak air. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat. Kalau orang menjadi orang yang kasar, orang yang kaku, perjalanan hidupnya penuh dengan kesombongan, orang tidak akan suka kepada dia, keputusannya jauh dari sikap kata bijaksana, dan pada akhirnya, endingnya, dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang sangat remeh dan hina. Oleh sebab itu, ya, kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, setelah dengar ceramah ini, saya ingin jadi orang yang tegas, Ustaz. Tapi terus terang, Ustaz, saya ini darahnya ini darah dari Hadramut, Ustaz. Ya, yang untuk lembek, cengangas, cengenges itu susah, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya. Solusinya adalah kamu datengin yayasan-yayasan yatim piatu. Datangi yayasan-yayasan yatim piatu. Anak-anak yatim itu, ya, kamu datangi rumah mereka di mana? Tanya sama pengurusnya, Pak, di sini berapa anak yatim piatu, Pak? Oh, 200. 200. Iya. Kenapa emangnya, Pak? Saya pengen makan sama mereka. Oh, Masya Allah, 200 kita keluarkan semua, Pak. Jangan, 3 aja. Jamaah soalnya. Nah, 3 aja. Nanti yang lain untuk hari berikutnya. Nah, nyusul. Nah, intinya apa? Intinya adalah ketika kita melihat anak-anak yatim itu, kemudian kita bisa ngusap kepalanya, kita bisa ngusap pundaknya. Sifat keras ini, sifat kaku ini, insya Allah akan luntur. Luntur. Ngelihat kasihannya ini gak ada bapaknya. Kasihannya ini mungkin gak ada ibunya juga. Kalau ada ibunya gak ada bapaknya, jangan mikir macam-macam. Ya tetap dikasihani anaknya. Ya, anaknya yang dikasihani. Kadang sebagian kita kebablasan ngasihani sampai ke ibu-ibunya. Saking sayangnya. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini bisa meluruhkan sifat keras kita, sifat kaku kita, ya, insya Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, untuk meluruhkan sifat keras, sifat kaku, ya, mulailah cinta sama orang tua. Mulailah cinta sama orang tua. Ini adalah perkara paten yang gak ada diskusi sama sekali. Gak ada diskusi. Para ulama ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Maryam, wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan baktiku kepada ibuku, katanya Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, wa barran biwalidati, dan sikap baktiku kepada ibuku, lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, menyebabkan saya tidak memiliki sifat keras dan takabur, dan saya tidak pernah dihinakan dan menderita hidupnya. Lam yaj'alni jabbar, ya, dari kiber, ya, merasa bangga, merasa tinggi, merasa hebat karena punya ini, punya itu.
Karena baktiku, sayangku kepada ibuku, itulah yang menyebabkan saya tidak diberikan oleh Allah sifat tinggi hati. Lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan juga hidupku nggak pernah sengsara. Maka Allah anugerahkan selanjutnya adalah Nabi Isa alaihi salam menjadi sangat bakti kepada ibunya. Kenapa? Karena sebelumnya Maryam sangat berbakti kepada ibunya. Sebagian kita bagaimana? Masya Allah hadirin, ya, Masya Allah. Kita majelis sama orang tua dengan majelis sama teman itu nggak sama durasinya. Lebih sebentar ketika majelis sama orang tua. Beda kalau orang tuanya memang sakit-sakitan, beda kalau memang orang tuanya sudah pikun, beda memang kalau orang tuanya sudah tidak bisa didekati lama-lama. Tapi yang jelas adalah kita bisa nyaman, kita bisa bercandain temen, kita bisa senyum nyaman dengan mereka. Tapi kalau sama orang tua sendiri itu nggak didapatkan. Sambil ngobrol, sambil main handphone, sambil ngobrol, sambil janjian sama yang lain, sambil ngobrol, pengennya cepat-cepat keluar. Ini diperbaiki. Kenapa? Karena sifat keras tidak akan mungkin luruh, tidak akan mungkin padam, tidak akan mungkin hilang kalau Anda tidak sayang kepada orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, nikmati itu. Abahnya masih ada, umiknya masih ada. Yang paling penting itu ibu. Itu yang paling penting. Bapak, surganya itu sama emaknya, ya, surganya dia, surganya bapak sama emaknya. Kalau bapaknya itu taat sama emaknya, bukan sama istrinya, sama ibunya, maka dia mendapatkan surga itu, ya. Tapi anak taatnya itu sama ibunya, dia tempat surganya. Istri tempat surganya adalah suaminya. Seperti itu cara alurnya. Sehingga anak harus bakti ke ibu, dan ibu yang dia sebagai istri harus taat kepada suaminya. Dan suami kalau punya orang tua jangan dihalangi, karena surganya dia adalah di ibunya. Seperti itu alurnya. Jangan dibolak-balik, ya. Ketika sama bapaknya dia bisa nyaman karena selalu dibela, kalau sama ibunya dia nggak suka karena selalu disudutkan, selalu disalahkan, selalu sabar. Ya. Yang sabar, yang tenang. Sampai-sampai dahulu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dengan ini kita tutup, ya, barangkali ada yang mau bertanya. Ada 3 hal kata Ibnu Abbas, ada 3 hal yang mana tidak akan bisa diterima, gak mungkin diterima oleh Allah kecuali dia melaksanakan tuntutan turunannya. 3 hal ini gak bakal diterima kecuali dia melaksanakan tuntutan turunannya, gandengannya. Yang pertama kata Ibnu Abbas, sholat gak bakalan diterima oleh Allah sampai kamu juga membayar zakat. Oleh sebab itu dalam Al-Quran sering disebut wa aqimus sholah wa atuz zakat, ya, tuqimus sholah wa tu'tunaz zakat. Selalu digandengkan sholat dengan zakat. Kata Ibnu Abbas, gak bakal diterima sholatmu kalau kamu gak pernah zakat, gak mau sedekah, gak bakal diterima. Yang kedua kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adalah taat kepada Allah. Tidak akan dianggap taat kepada Allah sampai kamu mau taat kepada Rasul. Wa ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kamu nggak mungkin dikatakan, oh kamu sudah hambaku yang taat, kalau nggak taat sama Rasul, nggak mungkin. Tapi dikatakan kamu hambaku yang taat kalau kamu mentaati perintah-perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga,
Kata Ibnu Abbas, adalah keikhlasanmu, ya, keikhlasanmu dalam ibadah tidak akan mungkin diterima oleh Allah. Kamu udah ikhlas ibadahnya, ya, sudah benar sesuai tuntunan, nggak bakal diterima oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kamu bisa bersikap baik sama orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan yang diwajibkan oleh Rabbmu kepadamu adalah engkau hanya mengesahkan Dia dalam segala urusan, mengikhlaskan segala sesuatunya untuk Dia dalam segala urusan, dengan juga kamu berbuat baik kepada orang tua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau mereka berdua sudah mengalami usia senja, atau salah satunya, karena yang lainnya sudah meninggal, atau salah satunya sudah mencapai usia senja, jangan kamu katakan jangan. Perkataan yang paling ringan pun sebagai bentuk penolakan, sebagai bentuk kekesalan, sebagai bentuk ketidaksetujuan, jangan. Pak Ustadz, masalahnya orang tua saya selalu menyalahkan saya. Masalahnya orang tua saya tidak pernah mengetahui dan pengen tahu apa keinginan saya. Masalahnya orang tua saya kalau ngomong seperti diktator, ya, seperti itu. Maka kita katakan, justru itulah intinya. Ujian itu kamu menghadapi orang tua ketika kamu dewasa. Ketika lagi anak kecil, yang jadi ujian siapa? Kamu bagi orang tua. Kamu mau seenaknya, kamu gak pedulikan perasaannya. Kamu mau kesana kemari, masa bodoh, mau dipukul ketika pulang, besoknya diulangi lagi. Karena itu kemauannya kamu. Sampai nikah pun mau pilihannya saya, gak mau pilihannya orang tua. Terus seperti itu. Tapi ketika kamu sudah dewasa dan mereka sudah mulai senja, karena kalau kamu masih anak-anak, ya, orang tuamu masih muda. Usia senja adalah di mana usia kamu sudah dewasa. Disitulah Allah ganti, Allah balikkan ujiannya. Allah jadikan orang tua yang bergerak semaunya dia. Kamu harus sabar, kamu harus tabah, kamu harus lembutkan, dan kekasaran itu, kekakuan itu, insya Allah akan hilang. Insya Allah akan hilang kalau kamu didasari rasa cinta sama orang tua. Jangan, ini orang tua, taruh aja panti jombo. Jangan seperti itu, ya. Kenapa? Daripada saya maksiat, saya taruh aja panti jombo. Jangan. Di sana yang nyuapin orang tua kamu itu, wah bahaya. Kalau kamu yang nyuapin, masih ditunggu ngunyahnya. Kalau dia, orang yang di panti jombo, nyuapinya, kasar sekali, ya, colok lagi, cepat habisin, sambil dikeplak-keplak, kamu nggak tahu, ya. Dimandiin, kamu mandikannya bisa tenang, dibelai-belainya dengan enak ketika kamu mandikan orang tua kamu. Di sana, orang tua kamu bisa didosmir, kayak mobil, ya. Kamu yang sakit hati kalau ditaruh di panti jombo. Uruslah itu, semoga dengan itu, ya, dua hal ini, cinta dengan orang tua dan juga ngurusin anak yatim, dengan itu biidznillahi ta'ala sifat keras, sifat kaku akan hilang dari diri kita, dan kita insya Allah akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika kita hilang sifat kerasnya, kita hilang sifat kakunya, Allah akan memberikan gantinya, yaitu sikap tegas, keputusan yang tidak bisa berubah, tapi dengan komunikasi yang baik, dengan memperhatikan perasaan orang lain, dan mempertimbangkan segala urusan yang ada.
Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.